Oke ya. Nah nanti dari pemaparan ini tentu silakan ya Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan ya bisa diajukan ya, tentu kita punya waktu lah ya nanti untuk kita bisa tanya jawab lebih lanjut. Nah sebenarnya sebelum topik ini ya kita pernah juga mengadakan satu webinar yang fokusnya waktu itu ke publikasi ya. Semoga Bapak Ibu masih ingat gitu ya, waktu itu kita fokusnya ke publikasi, sekarang kita fokusnya pada tahapan sebelum publikasi ya. Jadi ini kayak main film, kita mundur nih Bapak Ibu ya. Kalau yang sebelumnya kita fokusnya papernya sudah siap dan kita lebih fokus ke arah bagaimana mempublikasikan paper atau karya tulis ilmiahnya Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini kita sekarang mundur ke tahapan sebelumnya, di mana pada tahapan ini kita fokus pada menulisnya. Ya, menulisnya seperti apa supaya nanti kita bisa publikasi di jurnal-jurnal berkualitas ya. Dan ini kita lihat dari sudut pandang Elsevier. Nah, sembari menunggu Bapak Ibu lain yang juga baru bergabung ya, mungkin saya sedikit kenalan saja dengan Elsevier. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin sering lihat logonya Elsevier ya di banyak artikel-artikel jurnal. Nah, tapi sebenarnya Elsevier itu apa? Nah, mungkin kita bisa sedikit kenalan di sini ya. Jadi Bapak Ibu, Elsevier ini adalah perusahaan yang awal mulanya adalah penerbit ya, di mana kami menerbitkan penelitian-penelitian itu sejak tahun 1580. Jadi kalau dihitung usianya sudah ratusan tahun gitu ya. Nah, tahun-tahun tersebut kami menerbitkan penelitian memang hanya di Eropa saja, termasuk dari Galileo, ya, Erasmus, Descartes, Alexander Fleming dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini pun Elsevier masih menerbitkan penelitian dan juga buku-buku. Ya, jadi kami dikenalnya awal mulanya sebagai penerbit sampai sekarang pun juga penerbit. Ya, nah ini salah satu contohnya. Ini terbitan tahun 1998. Yang menarik dari artikel ini ditulis oleh Sergey Brin dan Lawrence Page yang merupakan founder dan co-founder dari Google. Ya, jadi pada tahun 98 mereka buat satu eksperimen yang mereka beri nama google.stanford.edu, kemudian mereka publikasikan di jurnal Elsevier. Ya, jadi kalau kita lihat ternyata Google juga ada ininya ya, ada hasil risetnya gitu, Bapak Ibu. Nah, kita juga bersyukur begitu ya, karena 215 dari 216 penerima Nobel di bidang sains dan economics itu juga mempublikasikan penelitian mereka di jurnal-jurnal Elsevier. Oke. Nah, untuk seluruh jurnal Elsevier ini bisa Bapak Ibu dapatkan di satu website yang mungkin juga sudah terkenal gitu ya, yaitu sciencedirect.com, di mana di sini ada lebih dari 2.600 jurnal, lebih dari 19 juta artikel yang berkontribusi terhadap 18% dari total artikel penelitian yang ada di seluruh dunia. Ini merupakan yang terbesar ya. Kemudian Best in Class for Health Collection, 31%-nya merupakan peringkat pertama di disiplin ilmu mereka masing-masing, 90% terindeks Scopus, 85% di Q1 dan 2, dan berkontribusi terhadap 28% dari total citasi yang ada di seluruh dunia, dan ini juga yang terbesar. Jadi memang nanti Bapak Ibu ya, untuk Science Direct sendiri ini sifatnya freemium, jadi mungkin ada Bapak Ibu yang berasal dari kampus ya, dari universitas yang sudah melanggan Science Direct itu bisa mengakses ya seluruh konten yang ada, atau ada juga kalau belum Bapak Ibu ya sebenarnya tetap bisa diakses untuk artikel-artikel yang sifatnya open access ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menikmati Science Direct ini ya. Oke, selain menerbitkan penelitian, Elsevier juga bertransformasi. Jadi kami bukan lagi penerbit, tapi sekarang bertransformasi menjadi Global Information Analytics Company specializing in science and health, ya, di mana kami menghadirkan analytics. Ya, nah analytics ini fungsinya adalah untuk membantu kemajuan dari ilmu pengetahuan atau science dan juga kemajuan dari bidang kesehatan. Nah, analytics ini kami kemudian buat dalam berbagai macam software, ya, ada software, ada database, ya, di mana ini beberapa contohnya, ya, Science Direct tadi, ya, untuk sebagai database dari jurnal-jurnalnya Elsevier, lalu ada Scopus, ya, sebagai indeksasi dan juga banyak sekali data-data ya terkait dengan penelitian. Kemudian di sini juga ada SciFile,
ini biasa digunakan untuk pemetaan ekosistem penelitian. Digital Commons ini untuk manajemen jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu di sini mungkin ada editor-editor jurnal yang juga Bapak Ibu bisa coba ya explore, namanya Digital Commons. Lalu ada Pure, ya ini digunakan untuk research information management system, ya dan lain sebagainya, termasuk mungkin Mendeley yang Bapak Ibu juga cukup familiar untuk reference manager, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kami melihat bahwa peran dari Elsevier itu bukan hanya sekedar publish ya, dan juga menghasilkan software ya, tapi Elsevier juga melihat pentingnya peran kami untuk bisa juga memberikan informasi ya seputar penulisan dan juga publikasi karya ilmiah. Karena mau tidak mau ya wilayahnya Elsevier itu adalah pada wilayah penulisan dan publikasi karya ilmiah. Ya. Nah, untuk itu kita memang fokusnya yang publishing kita sudah sempat bahas, kita sekarang fokusnya lebih ke writing-nya. Ya, penulisan karya ilmiahnya. Oke. Nah, kita langsung lihat ya. Pertanyaan yang paling pertama dulu gitu ya sebelum kita kalau kita mengawali di topik ini adalah kenapa ya sebagai seorang dosen, sebagai peneliti, ya bahkan mahasiswa juga ya, kenapa sih kita perlu menulis dan publikasi riset? Nah, ini satu pertanyaan besar yang memang kita harus jawab nih Bapak Ibu ya. Nah, ada beberapa persepsi yang kurang tepat ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, pertama adalah ya kita menulis dan publikasi riset untuk semata-mata perkembangan karir, ya semata-mata untuk jafung gitu, ya. Nah, kalau kami melihatnya, yang namanya perkembangan karir seorang dosen, seorang peneliti di seluruh dunia, kami melihat itu sebagai konsekuensi. Ya, ketika kita berhasil menulis dan publikasi riset, maka konsekuensinya, salah satu konsekuensinya adalah karir kita bisa berkembang, betul. Tapi harusnya bukan ini yang dijadikan alasan. Nah, kemudian yang kedua, ya, apakah kita menulis dan publikasi hanya karena adanya request, bahkan mandat, bukan request nih sekarang, mandat dari institusi. Nah, kalau di sini sama kami melihatnya bahwa ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan kenapa kita kemudian menulis dan publikasi. Nah, atau ya apakah karena ya namanya juga dosen pasti mau tidak mau harus publikasi, jadi terpaksa gitu. Ya, ini juga sebaiknya tidak dijadikan sebagai alasan. Nah, sebenarnya kalau dilihat ya kenapa kita perlu menulis dan nanti publikasi penelitian, ya ujung-ujungnya adalah yang benar kita ingin develop and teach science ya. Kita ingin punya kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kita masing-masing. Kita ingin perkembangan ilmu pengetahuan tersebut akhirnya bisa kita ajarkan kepada para mahasiswa-mahasiswinya kita. Ya, kita ingin disiplin itu berkembang karena kita punya kontribusi. Nah, ini yang menjadi harusnya begitu ya, idealnya menjadi alasan utama kenapa sebagai dosen, peneliti, bahkan mahasiswa yang meneliti itu perlu melakukan dan publikasi penelitiannya. Nah, yang lain-lain itu dilihat sebagai konsekuensinya. Ketika saya bisa develop science, ya, ilmu saya berkembang, maka tentu saya bisa mendapatkan konsekuensi positif seperti perkembangan karir, mungkin bonus, ya, mungkin ada reward baik itu monetary maupun non monetary yang bisa saya dapatkan. Tapi itu adalah konsekuensi, bukan alasan utamanya. Nah, ada dua fundamental penting ketika kita menulis scientific paper. Yang pertama, kitanya sendiri, jadi researchernya sendiri, dan yang kedua kontennya. Ya, jadi biasanya saya fokusnya kedua hal ini, ya kita sebagai peneliti dan juga kontennya. Nah, kalau yang pertama kita lihat ya, ketika kita menulis sebuah karya ilmiah, maka kita harus mengevaluasi dulu kita sebagai penelitinya. Jadi kita belum masuk ke kontennya, ya saya belum bahas tentang novelty lah, apa gitu-gitu belum, ya. Tapi sekarang kita coba lihat dulu kita sebagai peneliti. Nah, Bapak Ibu di sini kan ya dosen-dosen ya gitu. Nah, kita perlu beberapa istilahnya itu resep lah gitu ya supaya kitanya itu siap untuk melakukan penelitian. Ya, kitanya sudah lebih tahu ya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan supaya kita nanti bisa melakukan penelitian tersebut gitu. Nah, yang pertama ya
itu adalah cumulative knowledge across discipline. Artinya, sebelum kita nanti menulis, ya kita buat paper apapun lah gitu ya. Nah, kita perlu punya knowledge yang cukup, ya ilmu pengetahuan yang cukup untuk nanti kita menulis. Ya, nanti detailnya ada. Nah, kemudian yang kedua, kita butuh research management strategi, di mana mungkin Bapak Ibu kan sibuk gitu ya, sibuk harus mengajar, harus pengabdian masyarakat, belum mungkin ada yang punya jabatan-jabatan fungsional, ya ditambah lagi harus meneliti. Nah, itu tidak boleh menjadi alasan kemudian kita tidak meneliti. Nah, nanti kita bahas tuh ya, research management strategi biasanya ada apa saja. Kemudian kita juga harus mau tidak mau ya improve bahasa Inggris kita, karena ya kita harus menulisnya tentu dalam bahasa Inggris ya, tentu untuk publikasi internasional ya, dan update your profile. Ya, kita ingin punya banyak kolaborator kalau bisa dari luar negeri gitu ya. Nah, tapi untuk bisa mencapai hal tersebut ya kita juga perlu update profil-profil kita. Nah, secara detailnya coba kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama Bapak Ibu, sebagai penelitinya kita perlu cumulative knowledge across disciplines ya. Artinya kita harus punya ilmu yang lumayan ya. Saya tidak bilang harus perfect begitu ya. Harus sempurna tentu tidak, tapi kita harus punya ilmu pengetahuan tentang keilmuan kita secara cukup mendalam lah. Ya, kalau bisa yang lain-lain yang sedikit berhubungan. Nah, mau tidak mau caranya adalah pertama kita memang harus searching ya, searching melalui buku, kita explore ya, searching jurnal-jurnal artikel ya, atau melalui tools-tools riset lainnya. Ya, dengan kata lain, kita memang semakin kita rajin baca di ilmunya kita, maka tentu kita akan punya lebih banyak knowledge, kan gampangnya gitu. Tapi bukan cuma dibaca, ternyata kita juga harus menyimpan informasinya. Ya, kalau kita sudah dapat, oh ternyata di disiplin ilmu saya ada teori baru, teorinya teori apa gitu ya, kita sebut teori XYZ lah. Nah, kita baca, kita explore teori XYZ, lalu setelahnya kita harus simpan gitu. Ya, jadi bukan dibaca kemudian 2 minggu lagi udah lupa gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita simpan. Ya, kita simpan misalnya pakai Mendeley atau kita pakai tools yang lain ya silahkan. Ya, kemudian kita baca lagi, gitu ya. Kita perlu membuka tempat penyimpanan tersebut, ya. Kemudian kita baca lagi ini teori XYZ ini apa. Jadi kita semakin menguasai, gitu ya. Kemudian kalau bisa summarize, ya kita buat summary-nya. Ya ini teorinya ngomong apa, gitu ya. Kemudian kita organize, kita taruh ya di satu folder, kita taruh di satu software untuk nanti bisa kita bongkar lagi. Nah, itu baru teori XYZ. Nah, besoknya Bapak Ibu ketemu lagi teori ABC. Nah, prosesnya sama lagi. Tapi lama-kelamaan kita jadi punya cumulative knowledge. Ya, kita punya ilmu pengetahuan yang banyak dari teori-teori yang kita sudah kuasai gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ini soal research management strategi. Nah, Bapak Ibu sibuk ya tentunya ya dengan segala pekerjaan begitu yang ada, mau tidak mau itu tidak membuat kita kemudian tidak melakukan penelitian ya, karena mungkin ya semoga tidak terjadi di Bapak Ibu gitu ya, tapi mungkin pernah mendengar bahwa wah saya sudah terlalu sibuk, saya tidak ada waktu untuk meneliti sama sekali. Nah, yang kalau sudah seperti itu point of view-nya, maka ya kita tidak meneliti nih Bapak Ibu ya. Nah, mau tidak mau kita perlu punya strategi bagaimana caranya saya tetap bisa punya waktu, kesempatan gitu ya untuk melakukan penelitian. Nah, di sini ada beberapa yang sering di-sharing juga oleh dosen-dosen lain. Contoh misalnya ya, di sini ada join atau create research club. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah masuk asosiasi, ya sudah bisa bentuk network ya peneliti. Nah, dimanfaatkan karena ya kita tentu akan lebih mudah untuk melakukan penelitian ya bersama-sama dibanding hanya satu orang saja. Kemudian kalau bisa develop your own research lab. Ya, beberapa dosen ya cukup banyak dosen sekarang saya tahu mereka membuat lab ya untuk penulisan karya ilmiah, untuk publikasi,
bekerja sama dengan peneliti lain atau bahkan dengan mahasiswa-mahasiswi mereka. Kemudian selalu update dengan funding opportunities, ya, karena jangan sampai kita topiknya sudah bagus, ya, sudah buat paper tapi tidak punya fundernya gitu, ya. Kemudian use time blocking strategi, ya, misalnya dalam satu hari harus ada waktu 2 jam untuk meneliti, ya. Nah, yang hal-hal seperti ini ya, hal-hal praktis lah. Oke. Kemudian understand that perfect is the enemy of good, ya, artinya ketika kita meneliti apalagi masih awal, kita tidak perlu harus paling perfect gitu, ya, karena tidak ada penelitian yang perfect, ya. Kita mulai small, ya, kita mulai pelan-pelan, membiasakan diri kita untuk bisa meneliti dengan lebih baik nanti next time-nya lagi, ya. Oke, berikutnya, ya, persiapan kita adalah persiapan materi, persiapannya lebih ke bahasa gitu, ya. Nah, saya ya Bapak Ibu, kita bukan native speaker, ya. Kita bisa berbahasa Inggris tapi pasti kita tidak perfect bahasa Inggrisnya, dan itu nggak masalah, ya, tidak masalah. Ya, tapi dalam hal ini, ya, kita tetap butuh bantuan, ya, untuk orang-orang yang memang bisa membantu kita, ya, dalam membuat bahasanya menjadi lebih baik, ya. Nah, di sini tidak ada masalah jika Bapak Ibu misalnya menggunakan language editing standar, language editing service gitu, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu kenal dengan native speaker, bisa juga dibantu gitu, ya. Nah, tapi dalam hal ini kita harus menyadari bahwa ya memang bahasa Inggris kita tidak perfect, ya. Kita usahakan semaksimal mungkin, tapi setelahnya kita memang butuh bantuan. Nah, network ini juga perlu kita bangun, ya. Nah, kemudian update your profile. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu terutama yang sudah punya Scopus ID, ya, mohon dicek di Scopusnya, ya. Ketika Bapak Ibu ke scopus.com, dicek profilnya. Apakah profil tersebut sudah update? Apakah ada missing document? Apakah ada hal data-data yang kurang tepat, ya. Nah, dan coba bangun profil di Scopus itu yang benar-benar merepresentasikan ekspertisnya Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena Scopus.com itu sering sekali dipakai sebagai tempat mencari kolaborator, ya. Jadi peneliti-peneliti di luar mereka akan mencari, ya, siapa saja yang bisa diajak berkolaborasi untuk topik tertentu. Ya, sekarang di Scopus.com itu, tapi versi berbayar gitu, ya. Nah, itu ada fitur mencari peneliti, ya, berdasarkan topik. Jadi saya tinggal ketik, ya, topiknya misalnya artificial intelligence misalnya gitu, ya. Nah, itu akan langsung muncul semua peneliti-peneliti yang fokusnya pada penelitian AI. Nah, ini Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak punya profil yang merepresentasikan ekspertisnya kita, itu akan membuat kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan kolaborator dari luar, atau bahkan ketika kita apply untuk funding gitu, ya. Nah, jadi kita selalu pastikan bahwa kalau saya sudah punya profilnya, ya, saya perlu saya perlu cek terus, ya, bagaimana profil saya saat ini, gitu, ya. Oke. Nah, itu mengenai researcher-nya. Nah, sekarang kita lihat kontennya. Jadi tadi kan persiapan kita sebagai peneliti, ya. Sekarang kontennya sendiri, ya. Nah, menulis karya ilmiah, menulis academic paper atau karya tulis ilmiah gitu, ya. Kita harus bisa menjawab 4 pertanyaan ini, ya. Jawabannya harus yes gitu Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Ketika kita ingin publish, menulis karya ilmiah, maka kita harus jawab dulu nih. Pertama adalah, apakah tulisannya Bapak Ibu itu menghasilkan sesuatu yang baru? Kemudian, apakah tulisannya Bapak Ibu itu ya challenging, ya, challenging untuk disiplin ilmu tersebut? Ya. Kemudian, apakah tulisannya Bapak Ibu itu memang topik yang lagi punya interest yang tinggi, banyak peneliti, ya, di topik tersebut, ya. Dan apakah tulisannya Bapak Ibu memberikan solusi untuk problem yang Bapak Ibu ingin jawab. Nah, kalau bisa 4-4-nya dijawab yes. Ini biasanya karakter dari research paper yang oke untuk dipublish, ya. Oke.
ini apa sekedar pengantar dulu ya Bapak Ibu. Artinya kalau rata-rata jawabannya no, nah mungkin tulisannya bukan dalam bentuk academic paper, tapi bisa dalam bentuk lain. Oke, lalu ini juga Bapak Ibu pasti sudah familiar ya, common article structure. Ya, di mana-mana jurnal ya umumnya menggunakan struktur seperti ini, dari title, abstract, keyword, dan seterusnya. Nah, meskipun beda disiplin ilmu, ya, tapi umumnya ya beginilah ya struktur dari setiap artikel jurnal. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kita lihat artikel structure ini ya, nah silakan nanti Bapak Ibu boleh taruh di chat ya, nggak usah malu-malu, kita sama-sama belajar di sini Bapak Ibu ya. Dengan struktur seperti ini, mulai dari title, abstract, keyword, dan seterusnya, pertanyaannya adalah kita mulainya dari mana ya ketika kita ingin meneliti. Nah, bolehkah Bapak Ibu jawab di chat mungkin dengan struktur ini, sebenarnya ketika saya mulai menulis sebuah karya ilmiah, harusnya saya mulai dari mana? Di introduction, title, abstract, atau apa nih Bapak Ibu? Mungkin boleh ya diberikan di chat, nggak perlu malu-malu Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke, Ya, kita lihat di sini ayo ada Bapak Ibu di jawabannya, chat. literatur review, ada yang method, ada yang aim, ada yang result. Oke, ada lagi. Oke, result, method, abstract, literatur review. Oke, wah ini campur-campur nih jawabannya ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, gini, jadi kita pernah melakukan satu survei gitu ya. Nah, kita tanya nih ke Bapak Ibu dosen-dosen gitu ya, peneliti. Nah, umumnya nih biasanya kalau kita meneliti itu startnya dari mana? Nah, jawabannya agak membuat kita juga agak kaget, ternyata kebanyakan, ya ini ya dari hasil surveinya, kebanyakan para peneliti itu, ya ini di negara berkembang gitu Bapak Ibu ya, itu mengatakan bahwa kalau kita buat sebuah karya tulis, ya kita mulainya dari method. Kalau Elsevier melihatnya enggak, itu tidak benar Bapak Ibu. Ya, jadi kebanyakan ya menjawabnya itu startnya adalah metode, ya metode penelitiannya. Oke, mungkin kalau kita masih ingat zaman-zaman kuliah gitu ya, mau nulis ini kalau social science ya, mau nulisnya kualitatif apa kuantitatif gitu kan, mau nulisnya kalau kualitatif pakai grounded theory atau mau pakai apa gitu. Nah, justru kalau dari sudut pandang Elsevier, approach mulai dari metode itu kurang tepat. Karena metode itu ya, harusnya merupakan konsekuensi dari planning dari tahapan sebelumnya. Ya, jadi metode itu bukan dianggap sebagai startnya, tapi dianggap sebagai konsekuensi dari step sebelumnya. Ya, karena step sebelumnya sudah kita tentukan, maka konsekuensinya adalah kita perlu pakai metode apa. Jadi bukan soal awalnya kita tentukan statistiknya pakai apa gitu ya, bukan soal ini kuantitatifnya mau pakai apa PLS atau mau pakai SPSS, bukan itu. Itu nanti ya. Apa yang kita pakai sebagai metode adalah konsekuensi dari rencana sebelumnya gitu. Nah, jadi apa dong? Ya, kita mulainya dari mana? Nah, kalau dari Elsevier, kita mulainya selalu dari previous research, literatur review. Ya, kenapa? Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita mulainya previous research? Nah, ketika kita mulainya dari literatur review, dari kita baca-baca riset-riset sebelumnya, ya, nah kita secara otomatis akan lebih tahu, lebih paham, dan bahkan punya ide-ide, ya, untuk bisa menemukan yang namanya research or even theoretical gap. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya novelty. Ya, ketika kita baca penelitian-penelitian sebelumnya, ya kita baca-baca, kita kumpulkan, kita pahami, gitu ya, kita akan menemukan bahwa oh ternyata ada gap ya, baik itu research atau mungkin teori. Nah, dari gap inilah, gap itulah gitu ya, yang membuat kita jadi tahu, oh inilah novelty penelitian saya, atau inilah potensi saya akan bisa mendapatkan novelty dari penelitian saya. Nah, artinya, nanti kalau kita udah tahu nih, ini novelty yang akan saya dapatkan misalnya gitu ya, baru kita lihat,
untuk mendapatkan hal itu, ya metodenya bagaimana ya? Nah, itu. Jadi metode itu konsekuensi dari adanya pemahaman terkait dengan novelty yang ingin kita dapatkan atau memang yang sudah kita peroleh dari literatur reviewnya kita. Ya, jadi memang awal mulanya selalu baca yang banyak gitu ya. Nah, terkait dengan topik apa yang ingin kita kuasai. Ya, nah ini startnya, gitu Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Nah, jadi menemukan novelty itu setidaknya butuh 3 hal. Ya, at least ya minimum 3 hal ini aja Bapak Ibu. Pertama, kita butuh akses ke konten. Ya, terutama high quality journals and e-books. Ya, mau tidak mau yang namanya kita harus baca, kita juga bacanya harus di jurnal-jurnal yang bagus. Ya, yang topiknya pas dan jurnalnya juga high quality. Ya, ditambah bantuan dari e-book juga. Ya, tapi yang paling penting adalah ada akses ke jurnal-jurnal yang memang high quality. Ya. Nah, kenapa? Karena jurnal-jurnal yang high quality ini, jurnal-jurnal yang bagus ini, ya adalah memang jurnal-jurnal yang punya dampak besar terhadap ilmu tersebut. Ya, dan kita bisa explore. Ya. Para peneliti di jurnal-jurnal ini, ya mereka bilang apa, hasil penelitian mereka tuh apa. Ya, dari sanalah baru kita bisa lihat, oh di jurnal-jurnal yang bagus-bagus ini masih ada gap-nya. Ya, riset-riset itu masih menunjukkan beberapa kekurangan. Ya, nah kalau kita mengacunya pada sorry to say jurnal yang belum terlalu reputable, kita bisa dipertanyakan argumentasi dari novelty-nya kita. Ya, kenapa kita bisa mengatakan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya misalnya? Ya, kalau kita hanya menggunakan database jurnal-jurnal yang ala kadarnya. Gitu. Ya, saya misalnya ya kalau diminta jadi panelis gitu untuk misalkan skripsi mahasiswa sidang gitu ya, kadang-kadang saya menemukan gitu ya mahasiswa bisa menulis bahwa oh penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Itu kan statement yang sangat-sangat kuat gitu ya. Nah, tapi kalau saya baca gitu ya atau saya tanya ke mahasiswanya, Anda bisa mengeluarkan statement ini datang dari mana gitu ya. Nah, lalu biasanya nih mahasiswa nih, ya ini mahasiswa nih Bapak Ibu ya, jawabannya mungkin gini. Oh, saya sudah teliti dari beberapa jurnal sebelumnya. Oh ya, jurnal apa ya? Hasil penelitiannya seperti apa, literatur review-nya seperti apa. Ada yang jawab misalnya, oh iya saya sudah teliti dari 5 artikel. Ya, jadi dia teliti 5 artikel dan dia bisa mengatakan bahwa belum ada penelitian ini di seluruh dunia. Gitu. Itu kan luar biasa ya. Atau dia mengatakan, oh iya saya sudah teliti dari 10 artikel. Lalu begitu saya lihat jurnalnya, ya jurnal-jurnal ini ya bukan jurnal yang bagus gitu ya untuk bisa sampai pada konklusi seperti itu. Nah, memang ya ini kan level mahasiswa ya S1 lagi kan memang tidak bisa mereka bukan targetnya ke international journals gitu ya. Nah, tapi ini juga sesuatu yang tidak boleh terjadi pada kita ya. Artinya kita perlu memang akses ke high quality journals and e-books. Ya, kalau saya biasanya literatur review-nya saya selalu cari most cited publication. Jadi kalau saya gitu ya, publikasi di topik itu yang paling banyak citasinya dan yang paling baru-baru ya. Nah, itu biasanya saya bongkar dulu. Baru saya berani mengatakan bahwa yes, ini ada gap-nya. Nah, kemudian yang kedua, research analytics tool. Ya, nah kita di luar tuh sudah banyak sekali software Bapak Ibu, tidak harus dari Elsevier, bisa dari mana-mana yang bisa membantu Bapak Ibu menganalisa topik. Nah, analisa-analisa ini ya diperlukan ya supaya apa? Supaya kita benar-benar yakin yang kita teliti itu memang topik-topik yang bagus ya, topik-topik yang novelty-nya tuh bisa ada gitu ya, kita bisa berkontribusi di sana. Dan ketiga, mau tidak mau kita harus punya time commitment untuk mencari, membaca dan menganalisa literatur yang kita sudah kumpulkan. Ya, itu tadi kenapa kita harus punya waktu, kita harus punya research management skill ya.
karena mau tidak mau kita memang harus membagi dengan pekerjaan lain seperti mengajar, pengabdian masyarakat, dan hal-hal lainnya lagi. Ya, oke. Nah, sekarang let's get back to writing. Ya, tadi kita bahasnya lebih ke arah kita mulainya dari mana, terus apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas isi dari masing-masing struktur elemen yang ada pada struktur ini. Ya, mungkin sebagian Bapak Ibu sudah tahu, tapi tidak apa-apa. Nanti coba ya, mungkin ada beberapa insight baru lah yang nanti bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, kita mulai dari title dulu ya. Nah, di sini sebenarnya cukup banyak nih informasi terkait dengan title Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin saya fokus ya ke beberapa poin penting. Nah, poin yang paling sering dijadikan poin attention dari para editor ya, dari jurnal-jurnal Elsevier adalah poin yang terakhir, trivial phrases, frase-frase yang istilahnya nggak penting gitu Bapak Ibu ya. Jadi cukup banyak artikel yang disubmit menggunakan frase-frase seperti notes on something, a study of something gitu ya, an analysis of something. Nah, ini kalau dari sudut pandang Elsevier, ini frase-frase yang tidak penting. Ya, kenapa? Karena yang namanya artikel penelitian pasti merupakan a study of something, Bapak Ibu. Jadi menurut para editor, ngapain ada a study of something-nya? Langsung aja, something-nya itu apa? Ya, bukan an analysis of something. Karena yang namanya artikel penelitian, original research article, pasti ada analisanya. Gitu. Nah, jadi menurut mereka, ya menurut para editor ya dari sudut pandang Elsevier, itu tidak perlu ada notes on, a study of, an analysis of. Langsung aja poinnya apa. Ya, dan jangan kepanjangan, itu juga. Ya, hal yang cukup sering ditemukan. Kita mungkin translate gitu ya, kita translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, jadi judulnya panjang gitu. Ya, nah ini juga akan membuat editor itu tidak terlalu suka dengan judul yang terkait penelitian apa. Oke, itu yang title. Berikutnya abstrak. Nah, untuk abstrak itu hanya satu paragraf di mana isi dari abstrak itu hanya ada 4 hal. Problem, method, saya buat penelitian dengan masalah ini, ya untuk menyelesaikan itu metodenya ini, hasilnya ini, kesimpulannya ini, selesai. Ya, jadi cukup satu paragraf saja. Ya, problemnya ini, cara menelitinya begini, hasil penelitiannya ini, sehingga konklusinya seperti ini. Ini menjadi rumus ya yang umum kita jumpai pada abstrak. Ya, oke. Berikutnya, nah ini poin yang super kritikal ya Bapak Ibu ya kalau kita menulis karya ilmiah yaitu introduction. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di paper-paper ya di yang terbitan Elsevier tuh ya, biasanya bagian introduction itu pendek. Ya, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah pengalaman gitu ya. Bagian introduction itu kan sebenarnya singkat ya. Kadang paling berapa 3-4 paragraf gitu ya, setengah halaman atau mungkin paling banyak juga 1 halaman ya. Nah, tapi poin introduction adalah poin yang sangat krusial karena ini bisa jadi keputusan apakah editor mau lanjut mereview gitu ya, nanti ke reviewer juga artikel yang Bapak Ibu kirimkan. Nah, introduction ya perlu berisi 3 hal. Ya. Nah, pertama, where does the field stand? Jadi di paragraf 1 tuh biasanya, ya paragraf pertama, kita perlu menerangkan topik ini sekarang situasinya seperti apa. Situasi dalam hal ini artinya kita dapat dari literatur review kita. Jadi kita bisa menerangkan bahwa topik ini, topik ABC, ya adalah topik yang saat ini kondisinya tuh begini. Si A bilang ini, si B bilang begini, si C bilang begini, si D bilang begini, dan seterusnya. Nah, kita paparkan, ini loh kondisi dari topik ini. Ya, berdasarkan literatur review saya. Nah, literatur yang dituliskan di sana, Bapak Ibu, harus benar-benar yang match dengan penelitian kita.
Ya, artinya kita bukan pakai literatur yang kebetulan katakanlah hanya 1-2 kalimat yang pas dengan penelitian kita. Ya, karena literatur yang di paragraf 1 itu biasanya dicek. Ya, benar nggak literatur yang kita pakai benar-benar merefleksikan topik penelitian kita? Ya, secara konteksnya, secara teorinya gitu ya, itu benar-benar harus pas gitu ya dengan topik yang sedang kita teliti. Nah, kita jadi bisa menjabarkan bahwa topik ini di konteks ini sekarang situasinya begini loh. Nah, cukup 1 paragraf aja udah cukup. Ya, tapi kita menunjukkan bahwa saya sudah melakukan literatur review. Ya kadang bisa 2 paragraf juga gitu ya, nggak ada aturan resmi lah Bapak Ibu ya, tapi kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang kedua nih, what problems are you addressing? Nah, ini biasanya problem statement. Ya, nah, dengan kondisi, jadi ceritanya gitu ya, dengan kondisi topik yang saat ini ada, ya topiknya kan ceritanya begini ya, saat ini kondisinya. Nah, ada problem. Ya, problemnya apa? Problemnya kita tuliskan di next step-nya, ya di paragraf berikutnya. Ya. Dalam hal ini, ya problem ini, ya kalau kita baca ya di sebelah kanan secara detail ya, ini lebih ke arah why something needs to be done. Ya, kenapa kita harus riset ini? Ya, memangnya kenapa dengan topik ini? Nah, jadi kita harus jawab di problem ini. Why something needs to be done? Ya, why did I do this research? Ya, what is the value? Ya, apa poinnya? Kenapa ini penting? Ya, apa nilai dari hasil yang nanti kita bisa peroleh dari penelitian ini? Nah, sebagai contoh di sini ya dijabarkan, ya, a problem itu bukan we need to explore high school information literacy. Jadi misalnya topiknya adalah high school information literacy. Ya, nah kita bukan mengatakan bahwa problemnya adalah kita perlu mengeksplorasi literasi informasi pada siswa SMA. No, ya bukan juga misalnya there is a gap in literatur. Ya, oh problemnya adalah ada gap di literatur review. Bukan, justru kita harus menjabarkan gap-nya apa, gitu kan? Contoh di sini ya adalah gap-nya adalah information illiterate high school students are ill prepared to succeed in college or work. Ya, jadi diinformasikan bahwa kalau ada dari temuan saya ya di sini ternyata jelas bahwa kalau ada siswa-siswa SMA yang mereka itu tidak punya literasi informasi yang bagus, maka mereka akan susah untuk bisa sukses ketika mereka kuliah gitu. Ya, nah ini clear gitu ya. Ini problem yang mau saya address. Ya baru nanti muncul ya. Saya mau menelitinya apanya, kenapanya, bagaimananya, apanya gitu. Ya, nah itu yang benar-benar harus clearly mention di bagian ini. Baru kita masuk ke tahapan berikutnya. Jadi penelitian saya itu penelitian apa? Gitu, mau ngapain gitu. Problemnya udah clear, terus mau diapain problemnya? Mau diteliti seperti apa secara umum dulu. Ya, nah ini baru menjadi satu introduction yang bagus gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, sekarang masuk ke methods. Di bagian metode, intinya adalah kita mendeskripsikan secara lengkap bagaimana prosedur penelitian kita. Termasuk kalau Bapak Ibu ada pakai rumus gitu ya, ada pakai mungkin step 1, step 2, step 3-nya apa. Nah, itu dijabarkan. Nah, hal ini penting sekali ya dibuat sedetail mungkin karena ada kemungkinan yang namanya reproducibility. Ya, artinya mungkin peneliti berikutnya bisa jadi melihat bahwa oh ini menarik dan dia ingin melakukan penelitian serupa. Nah, peneliti tersebut butuh data, ya butuh tahu yang sebelumnya cara nelitinya bagaimana. Jadi dia bisa mengikuti metode tersebut tentu dengan konteks yang berbeda, ya atau bisa dimodifikasi gitu atau apa gitu ya. Nah, tapi itu diperlukan. Oke. Nah, termasuk kalau ada materi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pakai materi-materi tertentu ya di lab misalnya, nah itu juga perlu untuk disebutkan. Oke, result. Nah,
Di bagian result, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah mendeskripsikan data kita. Ya, jadi kata kuncinya adalah deskripsi data. Nah, kita boleh pakai narasi, boleh pakai gambar, boleh pakai tabel, ya, boleh pakai subheading juga kalau memang dibutuhkan, ya. Nah, yang kita tampilkan di bagian result hanya essential data, ya, data-data yang memang penting, ya. Nah, editor dan Bapak Ibu atau dengan reviewer juga itu sebenarnya bisa juga berdiskusi data mana yang ditampilkan, ya, karena yang namanya essential data itu memang bisa berbeda-beda tuh, ya, bisa agak subjektif, mana data yang penting menurut saya ini penting, menurut si editor ini yang lebih penting dan seterusnya. Nah, itu bisa didiskusikan, ya. Tapi di awal waktu kita submit, yang menurut kita aja, ya, yang essential data itu yang mana. Sisanya bisa kita taruh di bagian appendix gitu, lampiran, ya. Oke. Kemudian discussion. Nah, kalau sudah di discussion, kita perlu menjawab, ya, apa arti dari data-data tersebut, ya. Artinya kita elaborasi gitu ya, kita analisa gitu ya, apa arti dari penemuan kita. Nah, di sini kita tidak repeat the result, jadi kita bukan nulis ulang hasilnya apa, kita juga tidak membuat statement-statement yang tidak berdasarkan data, jadi kita ngarang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, atau kita juga tidak memperkenalkan terminologi baru. Ya, jadi kalau terminologi itu belum pernah muncul di sebelumnya, nah itu tidak boleh tiba-tiba muncul di bagian discussion. Oke. Lanjut berikutnya conclusion. Nah, di bagian kesimpulan, kita biasanya bisa membuat 1 atau maksimal 2 paragraf untuk kemudian menjawab research problem kita. Ya. Jadi conclusion itu kalau di sini dibaca ya, it's a short, strong paragraph. Ya, cukup 1 paragraf atau maksimal 2 yang menunjukkan benefit dari research kita menjawab problem statement kita. Ya, kita menemukan masalah, kita teliti, kita dapatkan hasilnya, terus kontribusi kita untuk menjawab problem itu apa. Ya. Nah, di sini kadang-kadang kita bisa tulis limitation. Ya, kita bisa menuliskan bahwa problem itu tidak selesai 100% dengan penelitian ini. And it's fine. Ya, tapi kita jelaskan kontribusi kita untuk menjawab masalah itu seperti apa. Ya. Nah, justification-nya apa? Ya, nah itu perlu kita buat di bagian conclusion. Oke, referensi. Nah, kalau sudah masuk ke referensi, ya mungkin PR yang paling utama nih yang sering editor juga sampaikan adalah gini, kita bukan lagi berlomba berapa banyak referensi yang dipakai untuk sebuah penelitian. Ya, jadi ternyata cukup banyak kalau waktu submit referensinya itu banyak sekali. Ya, referensinya itu bahkan kadang-kadang hampir sama tebalnya dengan konten. Ya, nah padahal tidak ada urusannya gitu ya berapa banyak referensi yang dipakai ya untuk membuat sebuah karya ilmiah dengan acceptance dari karya tersebut. Ya, bahkan di sini dikatakan do not include too many references. Ya, jangan kebanyakan. Ya, tapi pakailah memang publikasi-publikasi yang benar-benar berhubungan dengan penelitian kita. Ya, bukan karena ada 1 atau 2 kalimat yang kebetulan nyambung, lalu kita pakai sebagai referensi. Nah, ini akan membuat penelitian kita malah tidak terlalu berhubungan. Ya, bahkan saya pernah waktu itu ada satu editor, saya pakai satu referensi yang secara topik nyambung, ya, tapi secara konteks enggak. Nah, saya dapat komentar dari editornya adalah don't use this reference. Kenapa? Konteksnya beda. Ya, konteksnya beda dan ini akan menyebabkan your argument is weak. Nah, dia bilang gitu. Ya, jadi editor, reviewer yang bagus tuh bisa sampai melihat referensi yang Bapak Ibu pakai ini nyambung apa enggak ya. Nah, itu akan dilihat di bagian ini ya, yang bagus apa jurnal-jurnal bagus itu bisa sampai selevel itu ya. Kemudian self citation. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah publish sebelumnya, boleh self citation, tapi biasanya beberapa jurnal itu cukup banyak jurnal itu akan tidak mau jumlahnya terlalu besar gitu ya, biasanya di bawah 20%. Bahkan beberapa jurnal minta di bawah 10%. Ya, jadi anggap saja kalau ada Bapak Ibu pakai 30 referensi,
ya berarti maksimum 3 lah misalnya ya. Nah, lalu untuk format nanti silakan Bapak Ibu bisa mengikuti ya, apakah APA, MLA, Harvard atau apa. Nah, lalu acknowledgement. Nah, acknowledgement ini juga biasanya diminta sekarang ya. Acknowledgement itu intinya penghargaan gitu ya. Bapak Ibu, penelitian ini sudah dibantu oleh siapa saja. Ya, misalnya kalau ada advisor atau kalau ada financial supporter ya, proofreader atau supplier yang memberikan materi kepada Bapak Ibu. Oke, terakhir cover letter. Nah, ini juga nih. Makin banyak sekarang penerbit jurnal-jurnal yang minta Bapak Ibu bikin cover letter. Jadi bukan cuma submit, tapi harus ada cover letternya. Nah, cover letter itu apa? Cover letter yang pasti bukan copy paste abstrak, ya. Tapi cover letter itu adalah anggap saja seperti Bapak Ibu menulis surat kepada editor, ya. Isi dari suratnya meyakinkan editor bahwa penelitian ini cocok untuk dipublikasikan di jurnal tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, a good cover letter ya, akan menjelaskan ini papernya apa, tentang apa. Ya, kedua, novelty-nya apa. Ketiga, kenapa jurnal itu. Nah, poin ketiga ini super penting nih Bapak Ibu. Kenapa dari ribuan jurnal yang ada di luar sana, Bapak Ibu pilih jurnal ini? Specifically Bapak Ibu sengaja target jurnal ini. Nah, poin ketiga adalah poin yang kata editor-editor nih, Bapak Ibu, mereka sering menemukan alasannya itu alasan yang kayak di copy paste. Ya, alasan yang paling sering muncul adalah gini: your journal is highly reputable and widely recognized on international level or global level. Ya, terus kata dia, ya emang memang jurnal lain enggak gitu ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah digali itu jurnal ini jurnal apa gitu. Dan coba dilihat emang benarkah menurut Bapak Ibu jurnal ini match dengan topiknya Bapak Ibu. Ya, carilah yang benar-benar sangat spesifik. Ya, karena kalau kita tidak berhasil meyakinkan melalui cover letter, biasanya editornya juga males Bapak Ibu. Ya, kalau cover letternya tidak spesifik ya, mengarah ke jurnal itu, biasanya mereka akan menganggap Bapak Ibu ini kayak nyari kerja, kirim CV ke semua perusahaan tanpa benar-benar memikirkan ini perusahaan apa yang Bapak Ibu sedang apply. Nah, jadi gambarannya kayak gitu. Sama, jadi cover letter itu mereka menginginkan kita gali dulu ini jurnal apa dan kenapa jurnal ini Bapak Ibu pilih. Ya, nah itu yang akan membuat potensi kita ditolak menjadi lebih rendah. Ya, karena mereka tahu bahwa Bapak Ibu sudah gali dan Bapak Ibu mau dipublikasikan oleh jurnal ini. Ya, nah jadi spend-lah waktu ya untuk membuat cover letter yang baik. Ya, oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya materi yang bisa saya sampaikan. Ya, nggak usah terlalu panjang supaya mungkin kita bisa diskusi gitu ya. Bapak Ibu punya pertanyaan-pertanyaan apa? Silakan ya. Nanti juga ada Pak Darmawan yang pasti menambahkan lagi gitu ya ilmunya. Nah, tapi untuk saat ini ya saya kembalikan ke Pak Luki gitu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johan. Penjelasannya cukup luar biasa ini. Jadi teman-teman juga pertanyaan juga sangat banyak ini. Iya Pak, luar biasa Ya, nih di chatting. iya nih di chatting sudah sangat banyak ya. Jadi intinya ini langsung saja ke pertanyaan biar Ya. nanti kita heavy di diskusi ya. Nah, yang pertama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hamdi Agusti. Ini saya coba bacakan ya Pak Johan ya. Ya. Yang pertama ini adalah saya punya paper bisa dibantu untuk pendampingan publish di jurnal Elsevier. Untuk jurnalnya itu skupnya bisnis, manajemen, dan ekonomi. Nah, gimana nih Pak? Tapi sebenarnya ini Pak nanti juga Pak Darmawan bisa jawab nih Pak. Darmawan mau bikin workshop nih rencananya nih malah nih. Workshop nanti konferensi gitu ya. Nah, coba nanti Pak Darmawan. Kalau Pak Johan gimana kira-kira Pak Johan perspektifnya Pak? Kalau dari kami, Bapak Ibu ya, biasanya pendampingan dari Elsevier itu lebih ke arah Bapak Ibu sebenarnya bisa memanfaatkan tools yang ada. Ya, Bapak Ibu bisa pakai scopus.com, cari jurnal-jurnal yang skopnya sesuai gitu ya. Kalau dalam kasus ini bisnis, manajemen, ekonomi.
Nah, di situ kita sediakan data, dan data itu gratis kok Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu cari untuk cari tahu ini jurnalnya yang tepat, jurnal yang mana. Kalau secara konten, Elsevier itu memang kita tidak punya program membimbing secara konten. Kenapa? Karena konten itu sifatnya adalah nanti diskusi antara Bapak Ibu dengan editor dan reviewer. Ya, bukan karena kita nggak mau ya, tapi karena lebih ke arah gini, yang nanti memutuskan decision maker gitu ya dari apakah paper itu bisa dipublish di jurnal itu ke editor dan reviewernya gitu. Jadi diskusinya harus antara editor reviewer dengan Bapak Ibu gitu. Nah, fungsinya Elsevier di sini kalau dalam hal ini ya lebih ke arah jurnal yang tepat tuh jurnal kayak apa gitu ya. Ini cocoknya di mana. Nah, itu bisa kita bantu ke arah sananya, tapi bukan ke kontennya. Meskipun saya bidangnya manajemen, ya, tapi saya tidak bisa merepresentasikan Elsevier dalam kasus ini, gitu. Ya, nah, cukup jelas Pak. Jadi di Elsevier ini di scopus.com ini jadi udah ada toolsnya khusus dari Elsevier, sehingga terkait dengan konten ya nanti ada pelatihan tersendiri lah berkaitan dengan bagaimana menulisnya secara detailnya Pak ya. Nah, selanjut lagi dari Pak Rendis Poltekba. Pertanyaannya adalah bagaimana menemukan jawaban dari question research dengan studi literatur yang dilakukan. Seringkali pembimbing mempermasalahkan temuan atau jawaban question research harus fundamental dan benar-benar berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan benar-benar belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Nah, ini kayak Mas lagi ini Pak lagi bimbingan sepertinya nih Pak. Nih, ini penting nih Pak. Ditanya sama supervisornya ini. Tapi ini saya pernah ditanya. Ya, benar Pak. Pernah ditanya gitu. Gimana caranya kita benar-benar bisa yakin bahwa memang penelitian ini tuh barulah gitu ya, bisa menemukan novelty dan seterusnya. Kalau saya biasanya gini, jangan random memilih artikel. Artinya kalau misalnya kita udah tahu nih topiknya apa gitu ya, jangan random acak-acak gitu ya, pilih, oh ketemu artikel ini, tarik satu, oh ketemu lagi, tarik satu, tarik lagi gitu ya. Karena ujung-ujungnya kita tidak punya fondasi untuk melihat ini artikelnya yang kita kumpulkan itu berdasarkan kategori apa gitu. Nah, kalau saya sih biasanya yang saya lakukan adalah kalau topiknya udah ada nih apa gitu ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya biasanya pakai Scopus gitu Bapak Ibu ya. Tapi ini fitur berbahaya. Nah, di Scopus itu saya bisa nyari topik itu, kemudian saya buka semua penelitian di topik itu dan saya urutkan ya. Saya sort gitu ya. Pertama saya sort berdasarkan topik itu yang paling banyak dapat citasi, penelitiannya ada apa saja. Nah, itu bisa diurutkan tuh. Jadi langsung kebuka semuanya. Ya, mau dari urutan pertama sampai urutan ke 1000 juga ada. Ini adalah penelitian-penelitian di topik itu yang paling banyak disitasi. Itu yang jadi fondasi pertamanya saya. Oh, penelitiannya itu kalau bahas topik ini tentang ini, dan seterusnya. Nah, itu saya bisa buat reviewnya berdasarkan citasi. Lalu saya buat review berdasarkan yang paling baru. Jadi misalnya saya ambil 50 artikel terbaru di topik itu. Itu tentang apa? Atau saya bisa ambil dari sejarah. Ya, pertama kali muncul penelitian terkait dengan topik ini itu terkait dengan apa? Nah, poinnya adalah saya punya framework gitu ya untuk mengatakan bahwa research problem saya itu bisa berkontribusi karena based on ya most cited publication, ini belum ditemukan loh. Most cited loh. Based on newest research, ya 50 atau 100 newest research, ini belum ada loh. Based on history, ya ini juga belum ada. Nah, jadi saya bisa berargumentasinya adalah indikator-indikator ini, ya artikel-artikel yang masuk ke dalam indikator-indikator ini belum menunjukkan hal tersebut. Nah, itu udah strong sekali Bapak Ibu. Ya, itu tidak diargumentasikan lagi. Ya, ya itu yang biasanya yang saya lakukan sih. Baik, ada 3 aspek ya Pak, berarti tadi ya. Aspek sejarah, aspek paling banyak disitasi, dan paling terbaru ya Pak ya. Ya. Bagaimana kita bisa menggali atau menganalisa bahwa topik ini bisa dikatakan novelty-nya masih
belum diteliti gitu ya, masih jarang gitu ya, Ya, kita mungkin betul. masih Ya, jarang kalau diteliti. benar-benar tidak sih kayaknya itu susah sekali ya. Iya, Cuma ada rare lah ya. angle tertentu yang kita lihat, oh iya sih udah pernah diteliti, tapi dari angle ini tuh belum. Nah, Ya, betul. Dari perspektif-perspektif tertentu ya, Pak. Betul. ya. Oke, ada pertanyaan lanjutan dari Pak Adil nih. Artikelnya ini kalau mau diterjemahkan bahasa Inggris ya untuk ditujukan ke Scopus itu kira-kira di mana ya, Pak? Oh, Gitu. kalau ini sih terserah Bapak Ibu. Kita sih ya, kita ada translate service yang berbayar juga, tapi tidak harus pakai punya Elsevier, pakai yang lain-lain juga nggak ada masalah Bapak Ibu. Apa? Tapi Untuk Elsevier ada Pak di itunya ada. Pak di tools. Ada. Ada. Jadi Oke. Bapak Ibu kalau pakai punya Elsevier itu ketik saja language editing services Elsevier gitu. Hmm, baik. Nah, Tapi di scopus.com-nya itu nggak ada ya, Pak ya? oh nggak ada, nggak Nggak ada. ada ya. Dan nggak jaminan ya Bapak Ibu, artinya, oh saya udah pakai punya Elsevier, berarti saya pasti diterima. Ya Nah, nggak juga. betul. Nggak juga. Karena mungkin ada rekomendasi ini dari kami gitu ya, Ya, belum nggak ya ada. Pak ya, belum ada. Baik. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari sebentar. Aftra. Nah, dari Bu Siti Aisyah. Pak Johan, bagaimana caranya membuat gap yang baik untuk membuat paper atau Hmm, jurnal? ya. Eh, Silakan apa Pak. yang tadi Bapak Ibu ya, mau tidak mau literatur review, baca gitu, baca yang banyak buat apa? Kalau saya biasanya udah saya baca, saya apa bikin kayak di Excel aja gitu, simple Bapak Ibu pakai di Excel, terus saya tulis ini penelitian apa, ini isinya apa, intinya apa, temuannya apa, konteksnya di mana gitu. Biasanya saya buat kayak gitu tuh. Terus saya urutkan gitu. Nah, dari situ nanti kelihatan, oh ini nih dia nggak meneliti ini, kalau ini dia tidak meneliti ini, kalau ini apa. Nah, dari situ bisa kita kerucutkan untuk nanti dapat gap. Pekerjaannya nggak gampang, karena itu bisa ya tergantung ya, gitu. Bisa jadi berhari-hari atau berminggu-minggu hanya untuk itu. Ya. Iya, betul. Nah, ini agak similar sih Pak, ini pertanyaannya nih ya. Hmm. Bagaimana menemukan novelty dari gap penelitian ya Pak? Ya, Nah, itu tadi Bapak Ibu. yang tadi ya. Dibaca, dikumpulkan sering-seringlah di topik itu. Awalnya tuh biasanya susah, tapi lama-lama nih kalau kita udah fokus di topik itu, kan artikel yang kita baca tuh itu lagi ya gitu ya. Lama-lama kita bisa tahu lebih cepat gitu proses untuk menemukannya gitu. Ya, asal kita stay di topik itu, ya fokus kita di sana. Jangan loncat terlalu jauh gitu. Oke, baik. Nah, ini lanjutan Pak. Ya, kebaran seperti apa yang harus muncul pada topik yang sama dengan penelitian sebelumnya, Pak? Nah, ini penelitiannya topiknya sama, tapi dia Ya, mau bikin keterbaruan, boleh nggak dari aspek misalnya waktunya gitu, Pak? Nah, boleh. kalau ada beberapa yang sifatnya agak lemah, Bapak Ibu ya, Ya, seperti waktu itu bisa, tapi dia agak lemah gitu. Biasanya reviewer tuh lebih ke arah apa nggak terlalu ya dalam konteks disiplin ilmu tertentu mungkin itu oke gitu ya, tapi ada juga disiplin ilmu yang melihatnya ya ini kurang lah gitu ya dijadikan sebagai pembeda. Tapi lebih ke arah gini, kebaruan apa yang muncul yang dengan topik yang sama, lebih ke kebaruan sudut pandang apa melihat satu kesimpulan. Jadi biasanya mereka tuh sukanya gitu. Jadi kesimpulannya problemnya kan ada gitu ya, problemnya apa. Nah, lalu dari penelitian ini mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan yang punya sudut pandang berbeda itu bisa dijadikan sebagai hal yang lebih menarik untuk dibahas. Kenapa kesimpulannya bisa berbeda? Gitu. Nah, alasannya kalau bisa jangan karena waktunya gitu ya, tapi karena argumentasi yang kita bangun itu mungkin mengarah kepada ada perbedaan culture, ada perbedaan mungkin dari apa? Bagaimana kita melakukan metode penelitiannya gitu ya. Nah, mungkin karena ada perbedaan dari segi apa narasumber yang kita teliti ini apa agak berbeda gitu. Anything lah gitu.
ya kondisi yang sekarang gitu ya Pak. Ya, Ya. betul. Kalau mahasiswa ditanyain, ini beda apanya? Waktunya. Ya, iya sih. Ya pastilah. Wah, baru Pak dari waktunya itu lucu. Nah, satu lagi nih Pak, ada lagi dari tadi Bu. Sekarang Pak Badirun Basir izin bertanya Pak, berapa artikel yang diperlukan untuk riset gap? Ya, kemudian semua variabel penelitian harus ada gapnya nggak Pak? Gitu. Oke, berapa artikel sebenarnya sih nggak ada jawaban mutlaknya Bapak Ibu ya. Itu mau berapa artikel untuk ini biasanya ya sampai kita benar-benar yakin kita udah menemukan, coba dibongkar lagi benar atau tidak, lalu kita stop lah. Ya kita harus stop. Kalau saya sih biasanya saya di 50 gitu ya. Tapi bukan berarti itu jadi patokan pasti gitu. Nggak harus segitu juga ya, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang gitu. Jadi memang nggak ada patokan exactly harus di angka berapa kita yakin udah ada nih, udah ketemu nih research gap-nya gitu. Nah, ada cara lain yang biasa saya lakukan adalah saya coba cari topik itu biasanya dipublikasikan oleh jurnal-jurnal apa. Jadi misalnya top 10 jurnal yang sering publikasi topik itu. Ini jurnalnya udah pasti Q1. Ya, ini top 10 jurnal yang sering publikasi topik itu. Nah, saya bongkar tuh isinya. Gitu. Ini jurnal 10 ini tuh ada apa aja ya yang memang cukup spesifik di topik ini. Nah, itu berapa artikel yang kemudian ditemukan ya tergantung ya. Itu mungkin ada 20, mungkin ada 30 atau berapa gitu. Depends, tapi poinnya adalah dari sana saya lebih yakin karena jurnal-jurnal ini jurnal-jurnal bagus gitu. Yang akhirnya meyakinkan saya memang peneliti yang udah top aja mereka belum menemukan belum menjawab gap ini gitu. Dan apakah setiap variabel harus ada gapnya? Tidak sih Bapak Ibu. Ya pasti at least satu lah gitu ya. Kalau kita bicara mungkin quantitative research. Masih Pak John. Oh iya, ini Pak, kalau kaitannya dengan jumlah referensi tadi Pak, ya, apakah ada kriteria untuk bisa diterima di Scopus itu minimal tahun yang dicitasi itu tahun berapa, ataupun juga ada nggak kira-kira potensi ya diterima lebih besar apabila kita mensitasi pada jurnal tersebut Pak. Terima kasih. Kalau untuk tahun sebenarnya sih nggak ada ketentuan resmi internasional gitu harus berapa tahun ke belakang gitu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi memang rata-rata tuh mereka minta di 5 tahun terakhir. Kenapa? Karena itu menunjukkan tren penelitian di 5 tahun terakhir itu untuk topik itu seperti apa. Jadi cukup logik sebenarnya cara berpikirnya. Tapi bukan berarti kalau penelitiannya udah lama itu nggak boleh dipakai. Kalau memang itu penting untuk dipakai, ya silakan dipakai saja, gitu ya. Itu nggak ada masalah. Nah, kemudian apakah kalau pakai artikel mereferensi artikel dari jurnal tersebut pasti lebih tinggi chance untuk diterima? Nggak juga, Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau ada editor yang minta Bapak Ibu harus nih ya sitasi artikel dari jurnal itu, kalau tidak diterima itu udah ngaco. Itu nggak boleh Bapak Ibu. Ya, kalau dia hanya rekomendasi, tapi bukan berarti kalau tidak sitasi tidak diterima ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengharuskan dan itu wajib baru diterima, lupakan saja Bapak Ibu. Ya, bahkan kalau itu Scopus Index, Bapak Ibu bisa lapor. Ya, Bapak Ibu bisa lapor ke Scopus, itu jurnalnya akan kena isu etika publikasi karena itu tidak boleh dilakukan. Ya. Oke, terima kasih nih Pak. Luar biasa ini untuk mitigasi kita juga melihat jurnal. Nah, selanjut lagi Pak dari Herdianti Kusuma. Menurut Bapak kebaruan seperti apa yang muncul pada penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian sebelumnya? Ini udah Pak yang tadi similar ya Pak. Ya. Nah, yang satu lagi dari Kevin Reynald. Izin bertanya, saya masih kesulitan untuk menentukan jurnal yang tepat untuk ditelaah. Kalau di Indonesia memang ada Garuda dan Sinta, tapi kalau jurnal lokal di luar negeri, bagaimana cara tahunya? Apakah itu reputable atau tidak? Apakah bisa melihatnya melalui ISSN cukup, Pak? Lihatnya di scopus.com Bapak Ibu. Wah, ya gampang Pak. Ya, caranya di scopus.com, klik sources, itu gratis kok. Jadi Bapak Ibu bisa langsung explore jurnalnya, detailnya gitu ya. Ini jurnal apa, website gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya tidak ada kesulitan untuk cari jurnal global karena tinggal pakai scopus.com, di situ datanya tersedia semua gitu.
Berarti Ada dengan lebih dari 25.000 jurnal, Bapak Ibu. Saya juga nggak hafal, banyak banget. Ya, banyak banget, Pak. Itu Scopus.com yang tidak berbayar pun bisa, Pak ya, berarti yang ya, gratis itu nah, ya, Pak ya. betul, Nah, betul. nah tapi ada juga Skimago itu sama Scopus ada lag atau gimana, Pak? Oh, itu beda. Jadi kalau Skimago, Bapak Ibu, Skimago JR itu nama satu non-profit organization, satu LSM di Spanyol. Nah, mereka nama LSM-nya itu Skimago Lab. Jadi mereka itu pakai datanya Scopus. Kita memang kasih data ke Skimago untuk mereka membuat kalkulasi penentuan kuartil. Jadi kuartil mereka itu berdasarkan yang sering kita tahunya adalah SGR gitu. Nah, itu boleh Bapak Ibu pakai, nggak ada masalah gitu ya. Tapi nih ada satu weakness-nya nih kalau pakai Skimago adalah datanya diupdate setahun sekali. Ya. Jadi datanya itu annual ya. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang Skimago itu 2021. Benar ya? Nah, 2022-nya itu belum ada. Kenapa? Karena datanya memang diupdate setiap setahun sekali. Nah, yang masalah adalah kalau Bapak Ibu ke Skimago lalu lihat satu jurnal, ya katakanlah jurnal itu di Skimago-nya masih ada, masih oke gitu ya. Tapi Bapak Ibu cek juga di Scopus.com karena mungkin ya bisa jadi jurnalnya sudah discontinue. Ya, kenapa? Karena di Scopus.com update-nya per bulan gitu. Ya, jadi di Scopus.com per bulan, di Skimago-nya per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu hanya pakai Skimago yang update-nya setahun sekali, di tengah-tengah tahun itu jurnalnya discontinue, Bapak Ibu tidak dapat informasinya sampai tahun depan. Gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Agak teknis ya Bapak Ibu, tapi Iya, semoga tapi ini memang harus itu Pak, harus tahu Scopus dan Skimago itu bedanya apa. Kadang-kadang, wah saya kok di sini masih continue di Skimago, tapi di Scopus nggak continue, mana yang jadi pegangan? Nah gitu kan. pegangan Scopus Bapak Ibu. Nah, yang jadi pegangan Scopus.com gitu kan. Ya. Jangan sampai nanti pas lagi, oh udah discontinue, nah, kecewa nanti kan. Oh. Nah, selanjutnya lagi nih Pak, ada dari Pak Badirun Basir lagi nih. Izin bertanya berkaitan dengan judul penelitian, dijelaskan tadi harus singkat ya. Sementara biasanya judul tuh ngambilnya kan dari variabel-variabel penelitian, Pak. Ya. Nah, jadi kalau dari variabel penelitiannya itu banyak, terus bagaimana kita meningkatkan menyingkatnya gitu, Pak? Nah, ada. Nah, Bapak Ibu coba lihat di penelitian kuantitatif yang variabelnya juga banyak ya di jurnal-jurnal internasional. Ya saya juga ada cukup sering gitu ya lihat-lihat yang seperti itu. Mereka nggak pakai variabel. Ya ada sih dimension variabelnya gitu. Tapi bukan berarti di judulnya dia mention semua variabelnya. Nggak begitu caranya. Ya, Bapak Ibu perhatikan judul-judulnya, mereka tetap akan mention variabel utamanya, misalnya variabelnya apa ya? Ya apalah ABC gitu ya. Nah, si ABC ini muncul tetap gitu ya. Tapi the rest other variables di sana yang mungkin katakanlah ada 6, 4, 7 gitu ya, nggak disebutin satu-satu kok. Ya, mereka cara buat judulnya, mereka mau kita fokus pada variabel itu karena variabel itulah yang jadi problem yang mau dia bahas gitu. Nah, jadi kalau ditanya caranya gimana, sebenarnya sih banyak ya. Nanti Bapak Ibu coba cari yang model-model seperti ini di jurnal-jurnal bagus ya. Ada yang mereka menyebutkan variabel utamanya, lalu mereka cuma tulis misalnya impact of ini dalam konteks apa. Udah begitu doang gitu. Ya, nggak ada susah disebutkan variabel lainnya. Baru kalau kita lihat mungkin di highlight atau di abstrak itu baru muncul. Gitu. Oke. Berarti tidak usah langsung variabelnya, tapi bisa langsung ini konteksnya apa gitu ya Pak ya. Misalnya kayak misalnya ROA pengaruhnya dipengaruhi oleh macam-macam. Nanti terus saja performa determinans gitu, kinerja, gitu aja. Biasanya kadang-kadang editor yang bagus tuh mereka bahkan bisa kasih ini Bapak Ibu, kasih rekomendasi. Nah, Ya, ini kira-kira betul. judulnya bagusnya kayak gini deh. Iya, Nah, dia kasih input Pak ya. Ketika dia melakukan review, nanti dikasih masukan penulis ini ada rekomendasi untuk merubah judul. Ya, betul. Lanjut lagi nih Pak, ini ada Rendis, tapi ini nggak tahu maksudnya Pak Rendis ini maksudnya state of the art ya Pak, tapi ini saya nggak tahu nih, mungkin apa terkait dengan novelty kali Pak. Ya, betul, ya sama, sama ya. Nah dari Lazali, Pak Johan, saya mahasiswa S1,
Saya pernah mendengar kalau indeks Scopusnya itu semakin banyak jumlah halamannya semakin bagus, Pak. Kebalik, makin dikit makin bagus. Oh gitu. Benar ya Bapak Ibu. Iya. Kita kalau kebanyakan terlalu panjang gitu ya, malah editor tuh malas baca. Baca ya. Nggak ada ditolak, Bapak Ibu. Ya, bahkan mereka punya limit maksimum kalau ini ya yang saya tahu di bidangnya saya gitu ya, itu di 6.000 kata. Itu tuh maksimum. 6.000 tuh paling-paling kalau di Word tuh berapa ya? Sekitar mungkin 8-9 halaman lah. Ya, itu udah mentok tuh. Itu aja kadang-kadang masih minta di-cut. Ini 6.000 tapi kayak kepanjangan deh, bisa di-cut lagi nggak? Jadi 5.000 aja misalnya. Gitu. Ya, jadi kebalik. Makin tipis makin bagus. Siap. Tapi jangan ketipisan, jangan 1.000 juga. Karena bingung taruhnya isinya apa. Langsung konklusi, Pak. Oh, biasanya ini juga kalau di bidang saya itu 4.000 sampai 6.000. Itu ya, tapi nanti mungkin bisa dicek di bidang masing-masing. Kadang-kadang jurnal punya kok range-nya kurang lebih berapa. Siap. Biasanya memang mereka udah ini batasi halaman 10 pages maksimal sekian pages gitu ya. Betul. Ada juga ya seperti itu. Ini banyak juga yang bertanya masalah PowerPoint, nanti panitia akan sharing setelah akhir acara ini. Nah, Pak Johan, untuk finance management di Elsevier masuk di jurnal apa? Nah, tadi Pak Johan nggak hafal juga, banyak juga tadi pakai sistem ya. Pakai baca di scopus.com ya, Pak? Ya. Nah, ya. Cari di situ bisa. Pak Johan, mohon pencarian untuk nulis e-book nih, mungkin Pak ini ada mungkin bertanya ya dari Pak DIR nih. Pak Johan, mohon pencarian untuk e-book ini, mungkin cara menulisnya Pak, e-booknya Pak. Oke. Yang pasti tidak di webinar ini sih Bapak itu. Ya siap. Gitu. Nanti ya kita akan ada series lagi e-book ya. Karena Elsevier juga mengeluarkan e-book juga kan Pak? Ya betul. Ya. Nah dari Teknik Bosowa nih, bagaimana tahapannya agar jurnal perguruan tinggi bisa bekerjasama dengan Elsevier? Apakah ada syarat terindeks Scopus dan lain-lain, dan dibutuhkan jumlah minimal volume terbit? Terima kasih. Nah ini Pak, ini penting Pak, kan jurnal di Indonesia ini banyak ya. Walau kan kita belum Scopus tuh, apakah kita bisa kerjasama dengan Elsevier? Ya. Bisa itu Pak. Jadi gini, dulu nih ya, tapi sayangnya sekarang udah nggak ada. Kita tuh punya satu program di mana kita menghandle manajemen jurnal. Ya, Bapak Ibu fokus sebagai ininya, Bapak Ibu fokusnya lebih ke review kontennya, tapi semua manajemennya itu Elsevier. Itu jurnalnya harus terindeks Scopus, ada pengajuan, dan Indonesia itu ada. Waktu itu sempat memang ada satu jurnal yang masuk gitu ya, di manage oleh Elsevier, tapi untuk proses peer review-nya dikelola oleh kampus tersebut. Nah, tapi sekarang udah nggak ada, Bapak Ibu, untuk program seperti ini. Nah, apa yang sekarang ada adalah Elsevier itu sekarang kita bisa mengakuisisi jurnal, gitu ya, membeli jurnal, mengakuisisi gitu ya. Tapi syaratnya memang harus jurnal-jurnal yang sangat-sangat bagus, ya, harus terindeks Scopus, itu sudah pasti, ya. Dan memang menunjukkan performa yang bagus selama beberapa tahun lah ya ketika dia terindeks Scopus. Nah, itu kalau statusnya sudah seperti itu, Bapak Ibu sebenarnya bisa mengajukan ke Elsevier untuk bisa masuk ke dalam program seperti itu. Gitu. Honestly sampai sekarang di Indonesia belum ada yang jurnal yang seperti itu, Bapak Ibu. Belum ada lagi ya Pak ya? Ya, dulu ada sekarang. Di beberapa negara lain di Asia udah ada. Gitu. Oke. Nah itu kita harus nulis surat juga tuh ke Scopus minta program itu Pak. Ya. Nah ini lagi dari buku Sia. Nah tadi sih mirip-miripnya. Bagaimana mencari riset gap untuk penelitian di finance. Ya. Sama sih Pak tadi yang berkaitan dengan riset gap yang sebelumnya. Nah ini dari Cindy Fiona. Bagaimana caranya mencari top 10 riset pada topik tertentu, Pak? Oke. Nah. Ini kalau pakai Scopus, dia Scopusnya berbayar. Kalau ini. Oh, ada, Pak, ada. Ada. Scopus berbayar itu. Oh, dia top 10 riset itu yang tersitasi maksudnya kali ya, Pak? Iya. Berdasarkan apa nih? Berdasarkan citation ya? Berdasarkan citation. Gitu. Ini mungkin sekalian ya Bapak Ibu, karena sepertinya tadi banyak pertanyaan soal mencari jurnal, gitu ya.
Nah, ini mungkin saya share dulu, share screen Bapak Ibu. Nah, ini Scopus. Jadi Bapak Ibu sering-seringlah ke scopus.com. Yang gratis juga nggak apa-apa. Jadi di scopus.com ini yang tampilan berbayar. Nah, kalau tampilan yang gratis, Bapak Ibu tetap bisa akses ini, sources yang di atas nih Bapak Ibu. Ya, ini sering-seringlah ke sini. Oke, ini gratis kok. Nah, lalu di sini pilih subject area. Ya, jadi Bapak Ibu tadi misalnya finance gitu ya, ketik saja finance. Nah, di sini dia akan muncul nih. Ini jurnal di bidang finance. Nah, mau yang economics, econometrics finance atau mau yang specific finance. Nah, nanti bisa dipilih. Ya, misalnya saya mau yang specific finance. Oke, kita klik finance, klik apply. Nah, di sini nanti muncul ya jurnal-jurnalnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, ini ada first, second, third, fourth, ini Q-nya. Q1, 2, 3, 4 gitu. Ya, kalau memang butuh. Nah, di sini kita langsung urutkan nih Bapak Ibu. Ya, ini jurnal nomor 1 di finance, ini jurnal nomor 2, ini peringkat gitu. Ya, peringkat 1 dari 299 di finance, peringkat 2, peringkat 3 dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik jurnalnya dan bisa dilihat ini jurnalnya masih aktif atau tidak. Ini dari 1975 sudah terindeks Scopus, publisher-nya siapa, ISSN-nya lah, ya, ada SGR-nya juga di sini, ya, dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau klik more, sorry, di sini nggak kelihatan gitu ya, tapi ada link ke ininya, link ke website dari jurnal ini. Gitu. Nah, submit-nya di jurnal ini. Gitu. Kalau yang tadi, ini sedikit promosi nggak apa-apa. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin cari topiknya gitu ya. Nah, itu memang Scopus yang berbayar gitu ya. Artinya di sini kalau Scopus yang berbayar, kita bisa cari berdasarkan dokumen. Ini contoh saja ya. Misalnya saya cari financial technology. Ini lagi tren nih, Bapak Ibu ya. Jadi topiknya financial technology, saya klik search. Nah, ini langsung muncul. Ini semua topik terkait financial technology. Saya ambil yang artikel saja. Ya, jadi saya tidak include book chapter, conference paper, tidak. Ini artikel saja. Saya limit. Nah, saya tuh bisa pakai ini, Bapak Ibu, di sebelah kanan. Nah, ini ada sort-nya. Jadi saya bisa sort berdasarkan date misalnya, ya, newest, oldest, cited gitu. Jadi kalau saya mau cari topik financial technology yang paling banyak disitasi itu penelitian yang mana, cited by highest gitu. Ternyata ini tahun 1993 gitu ya, finance and growth dari Schumpeter ya pastilah gitu ya. Kemudian yang kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau saya mau cari yang paling baru, date newest. Nah, ini saya langsung dapat. Ini semua penelitian terbaru tentang financial technology. Ntar dia muncul semua nih. Nanti bisa diklik, bisa dianalisa. Ini bisa dianalyze. Tuh. Ini saya bisa analyze dan saya bisa lihat perkembangan dari topik ini seperti apa dari tahun ke tahun. Saya bisa lihat afiliasi, source. Jadi ini saya bisa lihat jurnal mana. Ya, ini nama-nama jurnal yang publikasi terkait dengan financial technology dan seterusnya. Gitu. Jadi memang banyak, tapi memang ini fitur yang berbayar. Oh iya Pak, nanti kalau ada rekan-rekan di sini, Bapak Ibu semuanya, kalau mau tanya berbayar atau kampusnya mau berlangganan, bisa berhubungan dengan Pak Johan ya? Ya. Nah. Nanti sama panitia di-share ya nomornya Pak Johan di sini ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, siap. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Otto Bustani. Mau tanya langsung. Pak Otto ada Pak Otto? Ya ada Bapak, terima kasih. Silakan kalau mau bertanya langsung silakan biar lebih clear mungkin. Baik, terima kasih Bapak Bangun yang baik Pak. Ya, begini Bapak, terima kasih Pak Johan, walaupun saya tadi tidak ikut dari awal, tapi saya sempat mengikuti dan saya rasa ini topik yang menarik sekali ya, yang disampaikan oleh Bapak Johan ya. Jadi begini Pak, saya kebetulan juga meneliti untuk disertasi Pak, ini penelitian saya Pak ya. Nah, cuman saya ini nantinya pasti kan saya diminta untuk publikasi di salah satu jurnal internasional. Biasanya rekomendasinya biasanya setingkat Scopus ya, biasanya begitu di perguruan tinggi kami. Nah, tapi ini saya mau tanya sedikit Pak. Saya melihat beberapa penelitian khususnya asing tadi, kebanyakan mereka jarang sekali yang meneliti kalaupun dia keuangan, saya nggak melihat mungkin dari judul saja sangat singkat, mungkin saya nggak bisa mendeteksi karena kan tadi ada yang berbayar, ada yang juga yang free ya.
Tapi saya juga pernah masuk ke dalam tuh mereka jarang sekali mengolah dengan, kalau kita lihat data-data itu dengan e-views misalnya gitu Pak. Karena mereka jarang sekali melihatkan hubungan atau relationship antara misalnya variable X, Y, dan atau ada intervening di sana di tengah-tengah atau dan sebagainya. Saya melihatnya mereka lebih pada kalau saya boleh bilang mungkin agak kualitatif malah Pak ya. Seperti itu Pak. Jadi seperti misalnya financial behavior misalnya seperti itu. Jadi mereka lebih pada penelitian yang sifatnya itu adalah mungkin juga menyebar kuesioner dan sebagainya. Saya melihat itu jarang sekali yang, kalau di Indonesia ini kan penelitiannya atau di disertasi kebanyakan berapa itu mereka mencari relationship atau pengaruh, influence jadi salah satu variabel atau variabel lain. Kalau mereka, atau mungkin karena di judulnya terlalu singkat, misalnya review dari ini saja, jadi sehingga kita tidak bisa mendeteksi kalau kita belum baca tapi kebanyakan saya sudah masuk itu nggak ada Pak. Jadi untuk referensi kami sebagai mahasiswa disertasi untuk itu agak sulit ya Pak. Tadi saya katakan sulit untuk mencari jurnal atau referensi jurnal yang kira-kira jenis penelitiannya asosiatif seperti itu agak sulit. Ya kebanyakan mereka tidak, bahkan variabel mereka tidak pakai lebih dari 3 atau 4. Mereka justru hanya kebanyakan 2 variabel begitu. Yang kebanyakan. Nah, ini menjadi kesulitan buat kami. Apakah memang tidak populer yang di luar negeri sana, atau mereka sudah tidak lagi meneliti itu, tapi kita masih sangat meneliti itu. Nah, ini juga sebenarnya agak sulit. Pertama itu Pak. Yang kedua tentang berbayar Pak. Saya juga pernah masuk ke jurnal yang punya publikasi baik di Inggris. Memang saya juga pernah langsung berdialog sama sama admin di sana bahwa ya memang ya kami berbayar dan cukup mahal. Kalau Anda mau masuk sini, Anda silakan download, tapi Anda bayar sekian gitu. Nah, ini untuk kita yang sebagai mungkin dosen atau pengajar yang mungkin dari satu perguruan tinggi yang mungkin secara keuangan juga kita tidak bisa mengatakan mumpuni di situ, maka kita cari pasti yang free. Nah, sayangnya yang free juga saya lihat itu punya keterbatasan untuk open jurnal, jadi kadang diblok juga gitu. Jadi sebetulnya untuk kita orang Indonesia yang mungkin agak sulit Pak akses tadi Pak. Mungkin Bapak karena di Elsevier itu mungkin Bapak juga mungkin bisa memberikan jalan untuk itu Pak. Bagaimana mungkin ini pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan sebelumnya mungkin, tapi saya karena mungkin atau belum saya nggak tahu, maka ini saya tertanyakan kembali. Terima kasih Pak, itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Oke. Ya Pak Oto, untuk yang pertama Pak, karena mungkin saya kurang tahu apa benar atau tidak ya Pak ya, fokus Pak Oto itu lebih ke arah metodenya. Sedangkan kalau rata-rata yang penelitian di luar itu mereka jarang sekali fokus pada metodenya Pak. Artinya mereka lebih fokus kepada saya mau bangun novelty ini gitu ya, novelty saya itu ini, saya mau menjawab problemnya ini, metodenya mah belakangan gitu, metodenya banyak kok pilihannya gitu ya. Jadi yang terjadi adalah tipikal judul-judul abstrak-abstrak gitu yang kalau kita baca di jurnal-jurnal itu kebanyakan memang fokus pada pemecahan problem. Metodenya mungkin dia singgung tapi ya sedikit saja gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan memang kata Pak Oto tadi, kalau cuma dibaca dari judul atau dibaca dari abstrak, nggak ketahuan gitu ya Pak ya. Betul. Kita masuk ke bagian metodenya, baru kita bisa tahu, oh dia pakai apa gitu, dia pakai apa. Nah, dan memang nggak ada Pak sampai saat ini ya, belum ada filter berdasarkan metode. Jadi di Science Direct, di Scopus, kita tidak mengkategorikan berdasarkan metode, karena metode itu sifatnya sangat dinamis gitu. Bapak pakai e-views, ada yang pakai e-views dengan cara A, ada yang pakai e-views cara B gitu ya. Mereka akan beda-beda. Dan buat jurnal-jurnal ini sebenarnya nggak terlalu penting Pak gitu. Tapi yang penting adalah kita menjelaskan argumentasi kenapa kita pakai metode itu, hasilnya apa. Udah. Sebenarnya metode yang mau diganti apa juga it's something yang tidak sepenting problem statement yang mau dibahas gitu Pak. Jadi mau nggak mau kalau memang Pak Oto fokusnya adalah saya harus menemukan metodenya yang mirip-mirip, ya harus dibaca sampai bagian metode gitu Pak. Di penerbit lain pun sama aja Pak gitu. Mohon izin kalau boleh sedikit potong, mohon maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa. Cuman kami memang kan
dari perguruan tinggi kami memang banyak kan seperti itu ya Pak, metodenya mencari influence segala macam Pak ya. Ya, Nah, ya. apalagi kalau kita mencari jurnal yang the best-nya kan biasanya harusnya kan dari luar negeri ya biasanya. Kan atau kalau Asia punya, tapi saya melihatnya sih kayaknya memang rata-rata mereka seperti Pak bilang tadi, jadi mereka pada problem saja mereka dan mereka tidak memfokus pada metode. Nah, tapi kalau begitu kan kita nggak bisa juga pakai punya dia kan Pak, takutnya belum tentu, kalau kita bicara dengan promotor misalnya kita mau pakai referensi ini, belum tentu juga promotor itu akan bisa menerima gitu. Kembali lagi di luar negeri mungkin ini adalah yang paling the best, paling populer, tapi nah, sebagai mahasiswa misalnya tingkat disertasi maka kita kesulitan menemukan contoh ataupun kalau kita bilang bukan contoh lah, pedoman daripada jurnal yang bisa dipakai sebagai referensi dan tepat gitu kepada penelitian kita. Nah ini mungkin Pak sedikit masukan gitu aja Pak. Iya. Paham. Karena memang sudut pandangnya beda ya Pak. Kalau mereka metode tuh level kayak bahasan ketiga lah gitu ya. Bahasan pertama tuh novelty dulu aja gitu mau apa. Terus bahasan kedua nanti lebih ke arah ini nanti desain keseluruhannya bagaimana, baru kita bahas metodenya next-nya lagi gitu Pak, statistik dan sebagainya. Memang ada perbedaan dari tingkat kepentingan gitu ya Pak yang tadi saya ungkapkan gitu. Tapi bukan berarti penelitian kayak impact of apa terhadap apa itu nggak ada. Bahkan di Elsevier juga banyak kok yang seperti itu Pak. Gitu nggak ada masalah. Tapi judulnya nggak begitu Pak. Itu ya. Makanya benar sekali. Iya agak susahnya tuh di sana, judulnya nggak exactly impact of variabel A ke variabel B ke variabel C, enggak gitu biasanya. Ya. Oke. Ya, yang kedua soal ya kalau mengenai jurnal-jurnal yang istilahnya log gitu ya, memang harus ada kita bayar untuk bisa akses. Justru kalau kita bayarnya sendiri lebih mahal. Ya, justru kalau kita misalnya kita dapat satu artikel gitu ya, artikelnya oke, kita mau coba pakai gitu ya, terus kita bayar sendiri, itu pasti lebih mahal dibanding langganan institusi gitu. Jadi memang mau dalam kasus seperti ini sebenarnya institusi harus bisa melihat ketika dia melanggan ke satu publisher, sebenarnya biaya per downloadnya akan jauh sekali di bawah bayar satu-satu gitu. Nah, tinggal masalah institusinya mau invest atau tidak gitu untuk hal-hal seperti ini Pak. Gitu. Nah, soalnya ini kalau di luar Pak, ya mereka akan invest karena mereka tahu ya buat apa dia minta mahasiswanya untuk download per artikel yang katakanlah bisa $36 per artikel, mendingan mereka subscribe karena biaya per downloadnya bisa jadi mungkin cuma $1-2 Pak, gitu, atau bahkan kurang. Betul. Gitu. Nah ini Jen Pak, mungkin kalau memang itu tergantung goodwill dari tiap perguruan tinggi ya Pak. Kadang-kadang mungkin Bapak bisa lihat di Indonesia ini kan level dari kapitalisasi atau modal dari perguruan tinggi itu kan tidak sama ya Pak ya. Ada yang besar, ada yang bahkan kecil sekali, dan bahkan mereka tidak mendukung dalam hal itu kepada itu untuk bikin kerjasama ataupun dan sebagainya untuk bisa berlangganan misalnya. Tidak semua perguruan tinggi mas saya begitu Pak yang punya mumpuni kemampuan itu gitu. Nah masalahnya kalau yang tidak, maka dosen pasti harus berusaha sendiri kadang-kadang gitu Pak, seperti itu. Nah ini yang menjadi ya ini perlu juga menjadi satu pemikiran yang mungkin levelnya di pemerintah lagi Pak. Jadi kita maksudnya kalau emang rata-rata banyak perguruan tinggi yang baru begitu Pak, secara modal juga tidak terlalu besar. Nah ini kan kadang kita kembali lagi ya pada bagaimana sih akses bagi dosen, bagaimana dosen itu ditutup untuk meneliti, bagaimana kemudian kalau dosen itu tiba-tiba nggak punya dukungan dan dia meneliti sendiri misalnya. Berarti kita mengatakan satu perguruan tinggi seperti itu enggak. Kita mengatakan bahwa apabila kondisi seperti itu maka ya tentu saja harus ada stakeholder yang bisa membantu ya, mensupport gitu maksudnya. Itu seperti itu aja sih Pak, mohon izin gitu. Ya, oke. Siap Pak. Kalau dari Elsevier Pak, saya berani jamin harga Indonesia itu jauh lebih murah dibanding negara lain. Gitu, luar biasa. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Harganya masih rahasia Pak Johan. Masih rahasia sih. Kalau dibanding sama negara tetangga mah kita murah sekali Pak. Murah banget ya. Nah, iya. Ini lanjut lagi Pak. Ini ada dari pertanyaan Pak Ang nih. Kalau mencari paper di Scopus dan ScienceDirect, apa hasilnya sama Pak? Kalau ScienceDirect itu yang muncul full text semua terbitan Elsevier. Jadi ScienceDirect full text semua terbitan Elsevier. Kalau Scopus yang muncul tuh abstrak.
tapi dari semua penerbit di seluruh dunia yang terindeks Scopus. Gitu. Tapi abstrak, bukan full text. Oke, baik. Berarti kalau Scopus ya itu semua yang bukan hanya dari Sains Direct ya, tapi abstraknya tapi pasti terindeks dengan Scopus. Betul. Ya, oke. Abstrak ya, Bapak Ibu ya. Siap. Nah, ada lagi satu lagi Bu Usi lagi nih. Untuk mengatasi keterbatasan pada Scopus yang tidak berbayar, apakah ada cara lain untuk mengetahui topik-topik dari jurnal yang reputable, Pak? Oh, Bapak Ibu, ini caranya agak manual, agak lama gitu ya, tapi bisa. Bapak Ibu cari jurnalnya di Scopus. Tadi misalnya saya cari finance gitu ya. Kan tadi kita udah ketemu tuh nama-nama jurnalnya ada apa saja kan? Jurnal A, B, C gitu yang finance. Nah, Bapak Ibu ke website jurnalnya. Di website jurnalnya, Bapak Ibu lihat tuh artikel-artikelnya ada apa saja gitu dari per masing-masing jurnal. Lama. Ya, tapi bisa dilakukan gitu. Iya. Oke, ini lanjutan lagi nih Pak, tadi udah ditanya nih, Scopus berbayar berapa Pak Johan? Mohon gambarannya. Ya nanti boleh, mungkin ini boleh di kontak ya Bapak Ibu. kontak tuh ya. Ya. Oke. Boleh minta kontaknya Pak Johan untuk Scopus berbayar di kampus kami, boleh. Itu udah dikasih Pak Johan ya nih. Ya, boleh di email Pak ke j.jang@elsevier.com. Di email ya, udah di email ya. Ada, bisa dikontak lewat situ ya Pak Johan ya. Ya. Oke, baik. Nah, berarti belum ada pertanyaan lagi. Kalau mau ada yang langsung, boleh silahkan. Sebelum kita masuk ke sesinya Pak Darmawan ini. Nah, saya nambahin dikit Pak. Oh boleh Pak. Ini Pak tadi. Pak Darmawan, silakan Pak langsung boleh Pak. Ya, Pak boleh ya, izin ya. Ya. Ada beberapa hal nih mungkin ya. Karena ya nanti saya bawakan topiknya ini sebenarnya hanya melengkapi apa yang disampaikan Pak Johan. Sebenarnya sudah. Kita langsung ya Pak ke stagingnya Pak Darmawan ya. Enggak, sebentar. Saya mau menanggapi dulu. Oh, siap, ada siap. tadi beberapa hal, takut saya lupa Pak. Ya. Untuk mengatasi tadi pertanyaan Bu Usi kalau nggak salah ya. Scopus yang tidak berbayar, apakah ada cara lain? Nah, Bapak ada banyak cara sebenarnya. Bapak Ibu, pertama yang ideal, Bapak Ibu harus menjadi reviewer atau editor jurnal, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai reviewer atau editor, Bapak Ibu akan mendapatkan free access biasanya 1 bulan ya, free ya, untuk mendownload artikel ya lewat Scopus maupun Sains Direct. Itu caranya pertama. Yang kedua, cara yang tadi maksudnya yang kedua lah mungkin ya. Yang pertama tadi Pak Johan Jang sudah kasih tips ya, melalui website Scopus jurnalnya ya. Yang kedua ya, jadi yang ketiga Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa tool ya. Sekarang kan sudah banyak ya, seperti Publish or Perish ya misalnya. Ya, Publish or Perish itu juga menyediakan akses ke database berbayar ya, seperti Scopus ya, tetapi free gitu ya, gratis ya, dengan fasilitas yang ada gitu ya. Walaupun yang disediakan adalah belum full text ya, tetapi hanya sifatnya metadata. Yang disediakan tuh metadata saja. Tapi dari metadata itu kan Bapak Ibu bisa menelusuri ya, mengetahui topik-topik ya, topik-topik apa yang sedang trending gitu ya, di area Bapak Ibu ya, di wilayah penelitian Bapak Ibu, di bidang Bapak Ibu ya, dari jurnal-jurnal yang reputable ya, yaitu Scopus gitu. Bisa juga dilihat dari citasi juga ya, karena Publish or Perish dan menyediakan juga informasi terkait citasinya gitu ya. Jadi database Scopus itu bisa diakses melalui Publish or Perish, tetapi memang tidak semua fitur yang ada di Scopus yang tadi Pak Johan sampaikan ya, seperti analytical tool ya, itu luar biasa, memang sangat membantu kita ya untuk mencari novelty tadi. Itu tidak disediakan oleh Publish or Perish gitu ya. Itu Pak Johan, Pak Luki ya, tambahan satu lagi mungkin ya, itu Publish or Perish itu bisa di-download di ini ya, di googling ya, free juga, gratis ya. Bisa di-install di Windows dan juga di Mac juga ya. Mahasiswa S1 juga sudah banyak yang saya kira yang sudah menggunakan itu. Lalu ini Pak, sumber referensi tadi yang saya juga tangkap ya, luar biasa dari Pak Johan.
Ini terima kasih Pak Johan sudah mengingatkan kita ya bahwa sumber referensi itu dari jurnal yang bereputasi yaitu Scopus ya. Kalau nggak Scopus ya Web of Science gitu ya. Itu Zoom-nya siapa? Kalau bisa yang Q1 ya tadi ya disampaikan Pak Johan Q1, Q2 gitu ya. Itu saya kira ya apalagi kalau untuk masuk Scopus ya. Nah tapi begini teman-teman ya, saya punya pengalaman gitu ya. Kadangkala kalau kita harus menuangkan novelty kita gitu ya. Tadi Pak Johan sempat bilang ada kadarnya novelty itu ya. Ada yang lemah, ada yang kuat gitu ya. Nah, saya sering kali Bapak Ibu, saya pribadi ya, sering kali untuk novelty saya nggak ngambil yang Q1. Gitu. Kenapa? Karena kalau sudah saya pasang Q1, novelty-nya udah berat banget ngangkatnya. Karena udah ketinggian kalau Q1 ngangkat. Walaupun referensi bacaan saya setuju, jadi wajib kita masukkan sebagai referensi kita baca, kita paham. Tapi saya mensiasatinya kadang-kadang di novelty karena mungkin novelty kita belum terlalu kuat gitu ya. Kita ambil aja Q2 atau Q3 itu sih nggak masalah menurut saya karena pengalaman saya sebelumnya nggak ada masalah asal kita bisa menjelaskan dengan tepat dengan baik gitu ya apa novelty kita dibanding artikel-artikel yang itu. Q2, Q3, Q4 juga nggak apa-apa. Asalkan itu tapi dari Scopus gitu ya. Jadi jangan dari sumber yang aneh-aneh juga gitu ya. Nah itu sekedar ini aja Pak, Bapak Ibu ya mungkin tips ya. Karena mencari novelty nanti saya juga ada sampaikan ya sedikit lah melengkapi bagaimana, bukan bagaimana ya Pak Johan udah menjelaskan bagaimana, tapi apa itu konsep novelty dan originalitas ya. Ini mendasar sekali nanti yang saya bawakan materinya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Itu Pak, mungkin Pak Luki tambahan sedikit aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Darmawan ya. Ini kalau ada kalimat-kalimat mutiara nih terkait dengan acara ini, yang pertama yang Pak Johan sampaikan itu ya, kira-kira kalau kamu mau mengetahui dunia, banyaklah membaca. Kalau Anda mau dikenal di dunia, banyaklah menulis ya. Jadi kira-kira menulis ini menjadi suatu kebutuhan bagi profesi kita ini yang semua berada di sini. Saya kira mayoritas adalah dosen. Jadi ini bukan lagi bagaimana mencari karir, bagaimana mencari yang namanya materi dan sebagainya, itu akan datang sendiri apabila kita banyak-banyak menulis gitu. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan, mungkin saya kasih opportunity juga. Ini ada pertanyaan ini. Nah, pertanyaan, apakah ada layanan cek kualitas bahasa Inggris yang disediakan Scopus tadi ya? Kayaknya udah dijelaskan sih tadi. Udah dijawab sama Pak Dijelaskan Johan, sama Pak Johan tadi. Cari aja. Link juga ada ya Bapak Ibu ya? Link ada ya? Oke, baik, terima kasih. Ini saya juga mau share sertifikat untuk Pak Johan, tapi ini belum menjadi host ini Pak admin, kita tolong. Ya. Ini Pak Johan, kami haturkan terima kasih atas sharing session dari Pak Johan. Mungkin nanti ke depannya kita akan continue melakukan acara webinar seperti ini ya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi daripada teman-teman dosen semuanya di sini. Terima kasih Pak Johan atas waktunya ya. Jangan bosan-bosan Pak kalau kita hubungin Pak, ini kayaknya akan banyak yang bertanya ke Bapak Pak terkait dengan langganan Scopus Pak ya. Memang ini menjadi suatu keniscayaan Pak kalau kita menulis di kualitas jurnal yang baik gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak Johan. Ya, selamat lanjut lagi Bapak Ibu. Pak Johan masih stay? Masih stay Pak? Masih stay sebentar mungkin ya Pak, sampai sekitar jam 3 ya. Oke. Oke, sip ya Pak. Soalnya mau ke ini Pak ya, ke jalan lagi ya ke kota ya. Ya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Sama-sama atas ilmunya luar biasa.